Bishem Adonai HaRahman HaRahum Hatehillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abedin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Jenderal Haji Dr. Safruddin. Walaupun saya 2 kali bertatap muka, sepertinya hati saya adem melihat beliau. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para jenderal senior yang ada di sini. Saya tidak sebut jenderal tua, tapi jenderal senior, karena itu lebih ta'zim kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan bersama anak-anak muda yang hadir di tempat ini dan para ustadz muda, mudah-mudahan kita bisa semakin mempererat tali silaturahim. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita sebagai seorang muslim mendapatkan hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ummah nabi terakhir, khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita ini adalah ummah yang tujuannya adalah membangun peradaban. Dan Al-Quran sebagai panduan dapat bercerita banyak kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan peradaban sejak zaman Nabi Adam hingga zaman ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi pada abad ke-7 Masehi. Kalau kita belajar tarikh, belajar sejarah, dan sekaligus belajar sirah nabawiyah, kita mengetahui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan tahun 571 Masehi. Beliau wafat tahun 632 Masehi. Jadi itu abad ke-7. Abad ke-7 adalah masa kegemilangan 2 peradaban besar pada masa itu, yakni Imperium Romawi dan yang kedua Imperium Persia. Dan Quran ketika datang itu di masa yang tepat, karena pada masa abad ke-7 itulah terjadi pergantian peradaban dari peradaban pra-Islam yang diwakili 2 peradaban besar di timur dan di barat, dan setelah Islam datang saat itulah berganti menjadi peradaban baru. Dan kita mengenal hingga pada abad ke-8, abad ke-9, abad ke-10 yang masuk kategori masa keemasan ketika ilmu pengetahuan ditransformasikan dari tradisi Islam menuju ke Eropa. Kita tahu ada yang namanya sekolah akademisi yang paling awal. Yang pertama disebut Baitul Hikmah yang ada di Baghdad.
itu merupakan sebuah bukti sejarah yang tidak bisa dilupakan. Dan itu sumbernya dari mana? Dari Al-Quranul Karim. Begitu juga pada masa yang sama di Eropa, yakni di Andalusia, kita mengenal kekhalifahan Bani Umayyah yang kedua. Banyak orang-orang Eropa yang mempelajari Islam dan itu melalui pintu bahasa Arab dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan akhirnya pengetahuan menyeruak di sana. Kita tahu tokoh yang bernama Averroes. Kita tahu tokoh yang bernama Al-Ghazali. Siapa itu sebenarnya? Kalau kita telusuri, sebenarnya itu adalah Ibn Rushd yang dalam bahasa Latin disapa dengan sebutan Averroes. Nah, ini pengantar dasar. Saya belum bicara secara detailnya. Yang ingin saya garis bawahi, kita harus disadarkan melalui Al-Quranul Karim bahwa Al-Quran itu merupakan sebuah spirit dalam mengembangkan peradaban ini. Sejak generasi Islam generasi awal sampai sekarang. Bahkan sampai dalam konteks keindonesiaan kita. Itu mercusuarnya melalui Al-Quranul Karim. Dan saudara-saudara, saya tidak tahu apakah ini memang spirit agama itu menjadi ujung tombak. Tapi coba kita telusuri saja. Kalau kita mengenal bangsa kita, bangsa kita ini mengenal yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Sebetulnya itu slogan politik. Slogan politik tapi dalam konteks peradaban yang beragam. Etnisitas yang beragam. Agama yang beragam. Kultur yang beragam. Dari mana spiritnya itu dibawa? Ternyata diadopsi, diambil dari satu kakawin yang disebut Kakawin Sutasoma, yang ditulis pada masa Majapahit, ditulis oleh Empu Prapanca, Empu Tantular, maaf. Dan teksnya sebetulnya tidak sesederhana yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Arti harfiahnya berbeda-beda tetapi tetap satu dalam konteks kebangsaan. Tetapi pada awalnya diambil dari spirit agama yang teks lengkapnya berbunyi Mangkang Jinatua kalawan siwa tatua Bhinneka Tunggal Ika tanhana dharma mangrua. Nanging hana pamintaku huripana sahana ning ratu kabeh yatan gegen Pancasila. Jadi dua istilah yang muncul dalam Kakawin Sutasoma, yakni Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Dari mana itu inspirasinya? Tadi sudah saya sebut dari Kakawin Sutasoma. Dasarnya adalah soal agama sebenarnya. Mangkang Jinatua, arti harfiahnya, maka inti dari Jina. Jina itu nama lain dari Zen. Zen itu nama lain dari Buddha. Jadi inti sari dari Buddha, kalawan Shiwa Tattwa, dan inti sari dari Shiwa itu tunggal, satu. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, tanhana dharma mangrua, tidak ada kebenaran yang mendua. Jadi dasarnya itu sebetulnya spirit agama. Nanging hana pamintaku huripana sahananing ratu kabeh. Tapi hanya ada satu permohonanku, hendaklah engkau berikan kehidupan bagi semua raja. Yatan gegen Pancasila, dan berpegang teguh pada Pancasila. Pancasila di sini bukan dalam makna Pancasila yang kita kenal itu, tapi Pancasila dalam konteks sila dalam tradisi Buddhis. Jadi spiritnya itu spirit agama, kemudian naik tingkat. Kalau dalam bahasa Belanda disebut hoogere optrekking, naik tingkat menjadi spirit kebangsaan. Jadi sebetulnya antara agama dan kebangsaan itu tidak dipisah. Tapi coba kita amati dari sisi agama dulu. Saya hakul yakin, dan memang itu sering saya utarakan, semua agama di muka bumi ini sebetulnya sumbernya itu satu asalnya. Sumbernya ya. Tapi Islam datang itu untuk menyempurnakan, untuk mengkonfirmasi apa yang dulu pernah diberikan kepada setiap ummah
dalam membentuk peradaban. Makanya di ayat Quran ditegaskan, walikulli qaumin had. Setiap ummah itu ada sang penyeru. Dan para nabi diutus itu membentuk peradaban, bukan sekedar fikih oriented, bukan sekedar akhlak, tapi membentuk peradaban. Dari situlah kita bisa belajar kenapa spirit agama itu ujungnya sama, spirit agama itu. Buktinya apa? Kalau saya simpulkan dalam bahasa rakyat, itu disimpulkan dengan huruf S yang sama. Contoh, Islam dikenal dengan istilah salam. Arti harfiahnya damai sejahtera. Yahudi maupun Nasrani karena basicnya itu bahasa Ibrani dikenal dengan istilah shalom. Arti harfiahnya damai sejahtera. Makanya kalau kita Muslim mengatakan assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Sementara dalam tradisi Nasrani maupun Yahudi menyebutnya shalom aleichem, jawabannya ve'aleichem shalom. Jadi salam, shalom, intinya berkaitan dengan damai sejahtera. Lalu bagaimana dengan Hindu? Bagaimana dengan Buddha? Hindu juga bicara mengenai kata yang sama, kata kunci yang sama. Apa itu? Shanti, 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 Om. Arti harfiahnya damai sejahtera. Maka kalau kita membaca teks bahasa Sanskerta itu menarik. Dan kalau bicara mengenai bahasa Sanskerta, apakah tidak ada hubungan dengan Quran? Jawabannya ada hubungan. Hanya karena kita kurang piknik, sehingga kita mencoba untuk memisah-misahkannya. Saya kembali pada topik kata kunci tadi. Kalau dalam tradisi Hindu mengenal istilah Shanti, lalu bagaimana dengan Buddha? Buddha juga menyebutnya Shadu, Shadu, Shadu. Arti harfiahnya sama, damai sejahtera. Lalu bagaimana dengan Konghucu atau ajaran Tao dari Cina, ajaran Oriental, tradisi Oriental? Mereka menyebutnya Shancai, Shancai, Shancai. Bukan Sinchan ya, tapi Shancai. Shancai itu arti harfiahnya damai sejahtera. Artinya apa? Semua agama itu spiritnya tidak berbeda. Sama, dasarnya itu sama. Sekali lagi saya ingin tekankan, Islam datang itu untuk menyempurnakan dan sekaligus mengoreksi. Itulah Islam yang kita anut melalui risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kalau kita kembali pada persoalan Al-Qur'anul Karim. Kebetulan hari ini saya bawakan contoh. Ini barangkali Al-Qur'an yang tidak biasa dilihat. Hurufnya aneh. Hurufnya seperti ini. Ada huruf fa, tapi titiknya di bawah. Huruf qaf, titiknya di atas cuma satu. Biasa yang kita lihat itu huruf fa, titiknya satu di atas. Huruf qaf, titiknya dua di atas. Sedangkan Quran yang saya baca ini, dan saudara-saudara bisa lihat, ini adalah Quran yang sebetulnya ini adalah Al-Quran ortografi sebelum yang kita kenal sekarang. Inilah yang disebut sebagai khat maghribi. Kalau disebut maghribi itu Maroko. Ini saya bawa dari Maroko jauh-jauh karena sulit mencarinya di Indonesia. Tetapi ini menjadi bukti bahwa peradaban Islam itu tidak ada yang namanya missing link. Semua dilestarikan dan dapat kita akses. Dan dalam konteks ini kita akan mengetahui, kalau kita yang pernah belajar namanya qiraah sab'ah. Ada yang kenal istilah qiraah sab'ah. Sebetulnya dari situ spiritnya ada yang sama, yakni apa? Binneka tunggal ika. Spiritnya itu binneka tunggal ika. Karena tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih jelek. Semuanya sejajar, setara. Mau qiraah Hafiz, mau qiraah Hisham, mau qiraah Warash,
dan lain sebagainya, semua itu sejajar. Dari sinilah kita diajarkan untuk bicara dalam konteks yang luas dan sangat kental dengan keragaman di situ. Dari sisi Al-Quran itu sendiri. Tetapi ini seringkali kita lupa bahwa spirit Al-Quran sejak awal sudah menyatakan hal seperti ini. Dan yang paling penting, saudara-saudara, saya tadi dipesan oleh Bapak Jenderal Safruddin, bagaimana ini kita anak-anak muda, ya, terutama anak-anak muda ini, bisa paham mengenai peradaban itu. Jadi bukan hanya terjadi semacam cultural shock, tetapi juga bagaimana kita sekaligus belajar peradaban kita, peradaban dunia, peradaban Asia Tenggara, peradaban Indonesia, peradaban yang diceritakan di dalam Al-Quran itu bukan sekedar kisah masa lalu, tetapi merupakan sebuah spirit yang harus kita kembangkan ke masa depan. Dan dalam konteks ini kita akan banyak belajar dari peradaban-peradaban agama yang telah lalu, dan itu diceritakan kepada kita dan telah dijadikan bahan riset. Kebetulan hari ini saya bawakan juga yang namanya teks Qumran. Pernah tahu yang namanya teks Qumran? Teks Qumran itu dengan teks Quran itu ibaratnya 11-12. Jadi kalau bicara teks Qumran dengan teks Quran itu 11-12. Bedanya pada huruf M. Apa maksudnya? Kalau bicara mengenai teks Qumran, itu adalah teks yang sebenarnya ditulis usianya itu yang sampai kepada kita dengan kajian radiokarbon itu abad ketiga sebelum Masehi. Abad ketiga. Tetapi sudah dicetak sekarang, tapi dalam bentuk mikrofilm. Tapi karena ini bahannya sangat langka dan kemudian direpro, kalau sudah direpro bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalau yang masih asli tidak boleh dipegang. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui seperti ini? Apa hubungannya dengan Quran? Luar biasa kalau kita memahami. Contoh yang paling sederhana mengenai masalah Ramadan ini. Di dalam Al-Quran tadi saya kutipkan ayat yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan yang disebut Al-Quran. Dan di bulan Ramadan itu ada perintah berpuasa, dan pada ayat 183 diberikan pengantar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini sebetulnya challenge bagi kita. Kalau yang biasa kita dengar, ini perintah berpuasa sebagaimana perintah itu bagi ummah sebelum kita, supaya kita bertakwa. Sekedar itu. Tapi masalahnya, ketika kita berdialog dengan Quran, berdialog secara kritis, itu pasti timbul pertanyaan. Pertanyaan apa? Ketika Allah berkata, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas ummah sebelum kalian, mana bukti dasarnya? Kalau kita sebagai muslim bertanya seperti itu, kira-kira itu bermasalah atau tidak? Kita sebagai muslim, ini ada anak muda, ustadz muda. Kalau seandainya saya bertanya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quranul Karim mengatakan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas ummah sebelum kalian, kira-kira pertanyaan saya itu bermasalah atau tidak? Bermasalah atau tidak? Sebetulnya tidak bermasalah. Maksudnya bermasalah apa di sini? Justru di situ Allah menantang kita, men-challenge kita, bahwa Allah bicara bukan sekedar secara verbatim, tetapi di situ Allah meninggalkan jejak. Jejak apa? Digital. Digitalnya apa? Dari sini. Ini dokumen abad ketiga sebelum Masehi. Sementara Quran itu abad ke-7 Masehi.
Antara abad ketiga sebelum Masehi dengan abad ke-7 Masehi, itu jaraknya bukan 1 tahun, 2 tahun, bukan 1 abad, 1 milenial. 1 milenial itu sama dengan 1000 tahun. Ketika Allah berkata, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas ummah sebelum kalian, buktinya apa? Boleh tidak saya menuntut demikian? Boleh. Dan di situ Allah tidak pernah menghilangkan barang bukti. Tidak pernah. Dan di situ kita baca dari dokumen ini. Dokumen yang disebut The Dead Sea Scrolls, naskah-naskah gulungan laut mati. Dan itu tercantum di dalam kitab Nabi Yeremia, pasal 39 ayat 36, pasal 36 ayat yang ke-9. Disebutkan apa? Kalau di dalam teks ini dikatakan wa yahi beshana hahamishit lehoyachim melech Yehuda hakadosh hatashi'i kara'osam lefanai Adonai lekol ha'am berushalayim. Jadi nadanya itu mirip seperti orang mengaji. Kenapa? Bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu satu keluarga. Sama seperti bahasa Bugis dengan bahasa Mandar, satu keluarga. Sama seperti bahasa Sunda dengan bahasa Jawa. Bisa dilacak hubungannya. Nah, tadi saya sebutkan wa yahi beshana hahamishit, dan adapun pada tahun yang kelima Lehoyachim melech Yehuda, bagi Yoyachim raja Yehuda, hakadosh hatashi'i, kuduskanlah bulan Tashi'i. Yang ngerti bahasa Arab mesti tahu itu. Ini bahasa Ibraninya Tashi'i, bahasa Arabnya apa? Tasu'a. Berarti kuduskanlah bulan ke-9. Hakadosh hatashi'i, kuduskanlah bulan ke-9. Kenapa diperintahkan untuk menguduskan bulan ke-9 bagi ummah sebelumnya? Karena bicara mengenai Lehoyachim melech Yehuda. Kalau Yoyachim melech Yehuda, raja Yahudi, berarti itu Bani Israel. Bani Israel diberikan beban untuk menguduskan bulan ke-9. Hakadosh hatashi'i. Untuk apa? Kar'osom. Serulah mereka untuk som. Som terdiri atas 3 huruf. Sode, Vav, Mim. Ini nggak ada papan tulis masalahnya. Kalau ada papan tulis saya goreskan. Jadi som, Sode, Vav, Mim. Kalau bahasa Arabnya Sod, Waw, Mim. Dibaca Saum. Jadi Som Ibrani, Arabnya Saum, ketemu jejak digitalnya. Melalui manuskrip kita bisa dapat bahwa ada perintah bagi ummah sebelum Quran diturunkan untuk menguduskan bulan yang ke-9 itu. Dalam konteks apa? Untuk som. Lefanai azanai, semata-mata hanya untuk Tuhan. Lekol ha'am berushalayim, untuk semua ummah yang tinggal di Yerusalem. Jadi kalau begitu, apa yang dikatakan Quran benar. Bukan hanya klaim sepihak, tapi merupakan fakta secara historis. Inilah jejak peradaban, dari sini kelihatan. Datanya dari sini. Tapi tentu saja bahasanya bukan bahasa Arab, tapi bahasa yang mirip dengan bahasa Arab. Itu cara Allah bicara kepada kita. Cara Allah berkata kepada kita bukan sekedar pewahyuan Quran yang sifatnya verbatim, kata demi kata, tetapi sekaligus melalui bukti fisiknya. Ini aneh emang Al-Quran itu. Kita sementara ini banyak berpaling dari Al-Quran. Kebanyakan kita ini hanya fokusnya membaca Quran mencari pahala.
Fokus kita itu mayoritas. Saya tidak menyalahkan itu sebenarnya. Tapi ini baru koma, belum titik. Bangsa kita ini bangsa besar. Umat terbesar di dunia. Tapi jangan sampai kita hanya berbangga-bangga dalam konteks itu saja. Pak Syaf, Pak Jenderal Safruddin, tadi bincang-bincang sama saya. Kenapa kita ini bangga, sangat membanggakan diri menjadi umat terbesar di dunia, tapi kualitasnya tidak sepadan. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Ada revolusi cara membaca. Revolusi cara membaca peradaban yang kita punya ini. Baik dalam konteks peradaban Islam maupun dalam konteks peradaban Indonesia. Jangan lupa, orang-orang Eropa itu banyak orientalis yang karyanya kita kagumi, baik masa lampau, misalnya John Ball, Kramer, Snugghurhonje, semua itu bagian dari orientalis. Tetapi apakah mereka itu tidak punya kontribusi? Punya kontribusi. Meskipun kita ada yang tidak sepakat dengan hasil risetnya, karena ada bias. Tapi jangan lupa, sekarang juga ada orientalis yang sudah keluar dari zona masa lampau. Sekarang sudah banyak untuk mengkaji semua tradisi agama. Bahkan semua tradisi peradaban manapun dikaji. Bahkan Quran pun dikaji. Tetapi mereka fair sekarang. Saya ambil contoh misalnya, ini penelitian terakhir. Ini terbitan tahun 2021. Jadi masih fresh sebetulnya. Fresh dari open. Tinggal masalahnya kita mau baca atau tidak. Kalau kita melihat karya ini, Quranic Arabic from its Hijazi origins to its classical reading traditions, ini melacak bagaimana Quran sejak awal abad ke-7 sampai pada awal abad ke-11 Masehi diteliti oleh seorang profesor dari Belanda namanya Marin van Putten. Dia melacak bagaimana Al-Quran itu terpelihara secara fisik, yang manuskripnya itu sampai kepada kita, dan beliau membuktikan bahwa Al-Quranul Karim itu tidak pernah terjadi perubahan. Dan datanya dari mana? Manuskripnya. Jadi bukan dari sanad yang kita kenal dari konteks qiraah sab'ah itu saja, tapi pada sampai manuskripnya. Cuma masalahnya begini, kita ini bangsa yang besar dalam konteks Indonesia ya, punya banyak peninggalan yang merupakan itu bagian dari bukti fisik, tapi banyak yang keluar dari wilayah kita dan dibawa ke Eropa pada masa penjajahan. Kalau yang dari Jogja pasti tahu, naskah-naskah kita dari Keraton Yogyakarta itu dirampas oleh Raffles, dibawa ke sana, dan sekarang tersimpan di British Library. Jadi semua manuskrip itu ada di sana. Tapi saya juga bersyukur, seandainya kalau sampai ke sini, dibawa ke sini, kira-kira terawat atau tidak itu. Saya tidak bisa menduga bagaimana seandainya itu dibawa ke sini. Tapi di sana terawat rapi, sehingga para peneliti datang ke sana, sebetulnya yang diteliti itu kita. Ini menarik sebenarnya. Kita ini bangsa besar, ya, diteliti orang-orang barat, penelitiannya mengenai kita, yang mengkonsumsi kita dalam bahasa mereka. Aneh kan? Ini sangat ajib. Mengenai kita, peradaban kita, ditulis oleh yang bukan kita, dalam bahasa mereka, yang mengkonsumsi kita dalam bahasa bukan bahasa kita. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan ke depan? Mau tidak mau, terpaksa kita memang harus belajar dari semuanya. Baik yang di sini maupun yang harus belajar ke luar negeri. Alhamdulillah, Asfa Foundation sudah membiayai sampai sekitar 500 lebih mahasiswa untuk belajar, bahkan juga sampai ke luar negeri. Saya kira itu merupakan sebuah apresiasi yang patut kita berikan. Dan itulah bagaimana kita bisa merawat peradaban ini untuk berkelanjutan. Tidak ada namanya peradaban itu terputus. Peradaban itu selalu
berganti, dan terus berevolusi. Peradaban apapun. Cuma masalahnya, betapa banyak orang yang tidak peduli mengenai peradaban ini. Kebanyakan orang terlalu sibuk dengan politik. Banyak. Bukan berarti saya menyalahkan, bukan. Tapi konsentrasinya itu tidak imbang. Dari sisi masalah sains dan teknologi, peradaban itu hanya orang-orang yang mau berjalan di tempat yang sepi. Kalau saya melihat Pak Sab ini memang mengambil risiko. Risikonya apa? Mengambil jalan di tempat yang sepi. Sementara banyak yang rame-rame di jalan yang lain, tapi beliau berani mengambil risiko berjalan di tempat yang sepi. Pertanyaannya sekarang berpulang kepada kita. Kita mau merawat peradaban ini, melestarikan peradaban ini, peradaban Islam ini, dan sekaligus peradaban bangsa ini, pedulinya sampai tingkat mana? Orang-orang Eropa yang tadi saya sebut sebagai seorang orientalis itu, mereka kalau mau mempelajari peradaban Islam, itu minimal harus menguasai salah satu di antara 3 bahasa penting. Otomatis bahasa Arab harus, tidak mungkin itu. Itu basic. Kalau menjadi seorang orientalis tanpa mengetahui bahasa Arab itu nihil. Harus. Tetapi harus dilengkapi dengan bahasa penting di antara 3 bahasa yang saya katakan tadi. Apa itu? Pertama, bahasa Urdu. Kedua, bahasa Turki. Dan yang ketiga, bahasa Parsi. Karena peradaban Islam dunia ini didokumentasikan dalam 3 bahasa utama itu. Selain bahasa Arab. Jadi 3 bahasa utama itu adalah Urdu, Parsi, dan Turki. Tidak ada seorang pun orientalis yang tidak menguasai bahasa-bahasa itu. Sehingga mereka melakukan riset, apapun riset yang dilakukan, itu begitu in-depth karena basis bahasanya dia kuasai benar. Dan dengan ditemukannya satu bahasa yang dulu belum tercover, yang saya sebut ini adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu lingua franca, bahasa peradaban Islam Asia Tenggara. Jadi ada bahasa peradaban Islam dunia, ada bahasa peradaban Islam Asia Tenggara. Nah, kalau bicara mengenai bahasa Melayu, ini menarik. James Collins, seorang profesor, asalnya itu dari Inggris, tapi sekarang diambil dalam tanda kutip oleh Malaysia. Betul-betul dirawat oleh Malaysia. Karena ini orang pintar, tetapi dia menguasai mengenai kemelayuan. Kalau bicara mengenai kemelayuan, saya harus berpikir apa ini? Siapa sebenarnya yang berhak untuk menyatakan kemelayuan? Indonesia atau negeri jiran kita? Semua berpulang pada kita masing-masing. Tapi yang penting, kemelayuan sebagai identitas peradaban peradaban Islam Asia Tenggara sudah dibaca oleh para ilmuwan sampai sekarang, termasuk William van der Molen. Kemudian profesor yang kita kenal dari Prancis, Profesor Sambeloa. Kemudian ada lagi profesor yang mereka ini sebetulnya sanad keilmuannya merujuk kepada Van de Waal juga, yang sekarang ada di Jakarta. Misalnya Profesor Ahadiati Ikram, sudah sepuh, tapi beliau sangat pakar dalam bidang manuskrip Asia Tenggara. Dan apa yang dikatakan oleh Profesor Jim Collins, bahasa Melayu yang terekam dalam manuskrip yang kita punya, yang tersebar bukan hanya di Indonesia tapi di dunia, bahkan tersimpan di negara-negara Eropa, ternyata isinya itu bukan hanya soal keagamaan, tetapi juga bicara mengenai arsitektur, juga bicara mengenai pengobatan, medis, bicara soal politik, dan lain-lain. Misalnya kita bisa baca Undang-Undang Malaka yang menjadi penelitian Profesor Lia Yok Fang. Itu sangat betul-betul penting untuk kita baca kalau kita paham mengenai dokumen politik. Tetapi
Bagaimana yang terjadi di Eropa pada masa yang sama? Ternyata pada masa yang sama justru di Eropa hanya bicara mengenai skolastik. Kalau skolastik hanya soal keagamaan. Jadi kita ini isinya mengenai peradaban yang kita punya dalam bahasa Melayu itu sangat beragam. Sementara di Eropa hanya soal skolastik. Tapi bagaimana Eropa itu kemudian mengembangkan bukan hanya skolastik, justru ketika mereka pada pasca peristiwa Reconquista, maka mereka masuk ke kawasan Asia Tenggara. Kita kemudian mengalami proses penjajahan. Dari masa penjajahan itulah mereka belajar peradaban yang kita punya. Dan dibawa ke Eropa, dipelajari dan digali isinya. Sehingga mereka bisa seperti yang kita lihat sampai sekarang. Jadi kalau melihat dari semua bahan yang kita punya, ibaratnya modal sosial, modal intelektual yang kita punya dalam manuskrip-manuskrip itu, tinggal kita mau mengembangkan atau tidak. Kenapa harus Eropa yang kembangkan? Sementara kalau kita mempelajari itu harus datang ke Eropa. Jadi sebenarnya ini salah siapa? Atau memang kita ini terpedaya dengan isu yang berkaitan dengan kolonialisme, kemudian kita mabuk kepayang dan tidak tersadarkan sampai sekarang. Ibaratnya kita ini sudah mengkonsumsi opium begitu akut. Tapi kalau seandainya kita rawat kembali peradaban yang kita punya dan kita kembangkan sampai dalam konteks berbagai ragam pengetahuan, dari sisi kedokteran, medis, dari manuskrip-manuskrip itu, kita akan menjadi bangsa yang besar sebenarnya. Jadi saya sering kali kalau bicara mengenai tausiah itu, mencoba bukan hanya bicara dari sisi Quran saja, tapi bagaimana kita merefleksi Quran ini dalam konteks peradaban yang kita punya. Maka saudara-saudara perlu untuk menggali lebih dalam. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran saja sudah memberikan semacam rekam jejak dalam konteks bagaimana relasi peradaban masa lalu yang kemudian disebut sebagai agama Yahudi, agama Hindu, agama ini, agama itu, tapi semua tercover di dalam Al-Quran. Itu menarik. Kalau saya dalam konteks kajian linguistik itu menemukan banyak mutiara dari Al-Quran. Bayangkan, Al-Quran itu bukan hanya berisi bahasa Arab, tapi ternyata Al-Quran itu berisi bahasa-bahasa non-Arab. Kalau yang di pesantren pernah belajar kitabnya Al-Imam Jalaluddin Asyuti rahimahullah, beliau menulis buku yang namanya Kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kitab itu menjadi kitab standar untuk menggali sebetulnya apa itu Quran. Ternyata di dalamnya itu banyak menyimpan, banyak memberikan informasi berkaitan dengan istilah-istilah non-Arab yang kemudian mengalami Arabisasi. Kalau sesuatu mengalami Arabisasi, itu peradaban tingkat tinggi. Berarti bahasa Arab waktu itu bukan bahasa Arab yang termarginalkan, tapi bahasa Arab yang menjadi bahasa peradaban pada masa abad ke-7. Kalau Quran sendiri menyebutnya dengan istilah ajam. Istilah ajam. Contoh, kalau kita tahu dalam Al-Quran ada istilah malakaini bi babila haruta wa marut. Dua malaikat di negeri Babel yang bernama Haruta dan Maruta. Pertanyaannya sekarang, bagaimana penjelasan para ulama? Ternyata para ulama menjelaskan bahwa Harut dan Marut bukan asli istilah bahasa Arab. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mencoba untuk membuka wawasan kita. Ingat, Quran bukan turun dalam konteks yang asing, tetapi dia menjalin semacam interteks dengan teks-teks sebelumnya. Dan kalau kita tahu dari mana istilah itu berasal, dari bahasa Sanskerta. Dan Sanskerta itu menarik.
Karena kita pun melestarikan bahasa Sanskerta itu. Contoh, kalau ada ayat yang berbunyi, Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama pasanganmu di surga. Dari mana istilah surga kita dapat? Ternyata istilah surga itu dalam bahasa Jawa disebut swargo. Betul? Dalam bahasa Indonesia disebut surga. Ternyata itu dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata swarga. Dan kita bisa baca dari sini. Kitab Manawat Dharma Sastra. Dan ini tentu saja bukan kitab umat Islam. Ini kitab saudara kita Hindu. Kitab Manawat Dharma Sastra menyebutkan banyak istilah yang kalau kita baca Quran itu ada link. Termasuk istilah Firdaus. Kalau pernah datang ke India, kita mungkin pernah mengunjungi kawasan yang disebut Uttar Pradesh. Pradesh. Dari mana istilah Pradesh? Apa artinya? Ternyata Pradesh itu artinya surga. Sementara dalam Quran menjadi Firdaus. Dalam bahasa Ibrani menjadi Pardejo, Pardesh. Jadi ketemu semua antara Ibrani, Arab, dan Sanskerta. Yang pernah belajar bahasa Urdu pasti paham yang saya maksud. Karena bahasa Urdu itu nyambung dengan bahasa Sanskerta. Dan ayat-ayat Al-Quran menarik juga. Bukan hanya sekedar istilah. Tapi ayat-ayat Al-Quran nyambung juga dengan kitab-kitab sebelumnya. Contoh yang paling sederhana. Kalau kita baca ayat Al-Quran, walaqad katabna fiz zabur min ba'd dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah tertulis dalam kitab Zabur, sebagaimana termaktub dalam Lauhil Mahfuz, bahwa bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Ya, itu ayat Quran. Tapi masalahnya, kalau kita membaca Quran secara kritis, berdialog dengan Quran secara kritis, bukan menyaksikan Quran, bukan, tapi justru berdialog dengan Quran secara kritis, kita pasti timbul pertanyaan. Apa betul di dalam kitab Zabur tertulis ayat seperti itu? Bahwa bumi diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Boleh tidak kalau kita bertanya demikian? Boleh. Dan pasti Allah menjaga jejak itu. Dan terbukti di sini juga teksnya. Dan itu termaktub tentu saja bukan dalam bahasa Arab tapi dalam bahasa Ibrani. Tertulis bunyinya Sodiqim Yerithu Eretz. Sodiqim itu bahasa Ibraninya. Bahasa Arabnya kira-kira apa? As-Sadiqun, As-Sadiqin. Itu sepadan, maknanya sinonim dengan As-Salihun, orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh itu apa? Yerithu Eretz. Mereka akan mewarisi bumi. Sementara Quran berkata annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Nyambung dengan teks sebelumnya. Ini abad ketiga sebelum Masehi. Artinya 1000 tahun jaraknya dengan Al-Quranul Karim. Nah, sekarang kita hidup di abad 21. Sementara Quran abad ke-7 Masehi. Apakah kita bisa menyambungkan diri dengan peradaban abad ke-7 itu? Karena ini sebagai inspirasi, stimulus, katalisator. Dan kita bisa nggak itu untuk merawatnya? Dan sekaligus mengembangkannya. Terpulang pada diri kita masing-masing. Jadi agama itu tidak sesempit yang kita pahami. Agama itu bukan hanya soal percaya kepada Tuhan dan melaksanakan hukum Tuhan dalam konteks fikih oriented saja. Tapi benar-benar Islam ini agama peradaban. Jadi Islam itu bukan sekedar agama, tapi agama peradaban. Bahkan agama kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau nilai-nilai Islam ini dihadirkan dalam komunitas yang beragam, tidak ada seorang pun yang menolak sebenarnya. Hanya bagaimana cara kita mengkomunikasikannya. Kalau kita membicarakan Quran berdampingan dengan kitab-kitab agama lain, saya tidak pernah ketika berdiskusi
satu meja, meskipun juga secara virtual dengan bedande seorang Hindu, itu mereka merasa terasing dengan saya. Tidak, justru merasa welcome. Karena apa? Menyambung persaudaraan antara generasi senior dan generasi junior. Yang saya maksud, agama yang paling tua itu sebenarnya agama Hindu. Paling tua, diakui di muka bumi ini. Yang paling tua itu agama apa? Hindu. Bahkan lebih senior dibanding agama Yahudi sendiri. Sedangkan Islam ini agama yang paling muda. Tetapi linknya itu nyambung semua. Coba bayangkan kalau kita berpikir kritis. Nabi itu orang Arab. Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir dari kalangan bangsa Arab. Tidak ada seorang pun dari kalangan Brahmana, penutur bahasa Sanskerta, itu sampai ke kawasan Arabia. Fakta historis membuktikan itu. Tidak ada. Tapi kenapa teks-teks Weda dari India bisa ada di dalam Al-Quranul Karim? Apakah Nabi pernah melakukan semacam rihlah, perjalanan sampai ke tanah India? Tidak pernah. Apakah para Brahmana dari India juga pernah datang ke Arabia dan berkomunikasi dalam bahasa tertentu? Juga tidak. Tapi kenapa teks Quran bisa nyambung dengan teks Weda? Kenapa bisa begini Al-Quran itu? Karena memang Al-Quran itu mau menyapa semuanya, mau berdialog dengan komunitas agama-agama sebelumnya. Nah sekarang kita, bagaimana tanggung jawab kita sekarang? Mengkomunikasikan Quran, membawa spirit atau message Islam ini kepada siapapun, tapi dengan bahasa yang bijak. Dan tentu saja ini penting. Kalau kita bicara dengan bahasa Arab kepada mereka yang tidak paham bahasa Arab, pasti ada kendala. Ada pengalaman menarik waktu saya di Denpasar, Bali. Saya itu paling dekat dengan kelompok-kelompok Hindu dari berbagai macam sekte. Tapi kehadiran saya di Bali itu tidak pernah dipersoalkan karena merasa welcome. Kenapa? Ketika saya datang dan bersama dengan mereka, saya kalau menyampaikan Quran bukan pakai bahasa Arabnya. Saya menyampaikan Quran dalam bahasa Hindi. Dan kebetulan Saudi Arabia itu menerjemahkan Quran dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Hindi. Dan bahasa Hindi kita bisa lihat ya, tulisannya yang seperti seperti yang biasa diketahui itu. Kira-kira paham ya tulisan India kayak apa? Karena nggak ada slide, jadi nggak bisa ditunjukkan. Jadi tulisannya yang aneh seperti itu sudah diterbitkan, dan yang dipakai istilahnya itu bahasanya Sanskrit, bahasanya Hindi, tapi aksaranya disebut aksara Devanagari. Namanya saja Devanagari. Deva. Sama seperti Malakaini bibabila Haruta wa Marut, itu malaikat yang disebut Harut Marut. Sementara orang Hindu menyebutnya Dev Haruta, Dev Maruta. Dev itu dewa, dewa Harut, dewa Marut. Tetapi Dev itu diciptakan dari cahaya. Karena Dev arti harfiahnya cahaya. Berarti tradisi Hindu menyatakan dewa itu diciptakan dari cahaya. Kita Muslim, malaikat Harut Marut diciptakan dari cahaya. Di sini ada paralelisasi. Ada sesuatu yang sama. Message-nya sama. Cuma Quran mengkonfirmasi itu. Jadi sekali lagi, kalau dilihat dalam bahasa Sanskertanya, ketika saya bacakan itu, mereka menikmati seperti mereka mendengar kitab Weda. Makanya tanya, tadi yang dibaca itu apakah kitab Weda? Saya katakan bukan. Ini saya tunjukkan teksnya kepada beliau. Ternyata itu dari kutipan Quran. Tapi kok sama dengan yang ada di dalam kitab kami? Dari situlah kita bisa berkomunikasi bahwa kitab Weda dengan Al-Quran itu ibaratnya saudara kembar. Quran dalam bahasa Hindi ini ditulis dalam aksara suci Sanskrit, aksara suci Devanagari, dalam bahasa suci Hindi, dan keduanya merupakan dua hal yang tidak bisa dipisah. Coba kalau kita arif dalam dialog lintas agama seperti itu, indah hidup ini.
apalagi dalam konteks kebangsaan. Maka tidak mungkin masing-masing agama itu berdiri sendiri, mengeksklusifkan diri. Harus ada namanya dialog keagamaan, melintas batas tradisi agama, bahkan melintas batas madhab. Makanya kalau kita diajarkan Al-Quran dengan qiraah sab'ah itu, kita tidak boleh eksklusif hanya bacaan qiraah hafaz saja, tapi juga bacaan-bacaan yang lain. Misalnya, kalau saya baca begini kira-kira salah atau benar? Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsibu anna malahu akhladah. Kira-kira bacaan saya itu salah atau benar? Benar. Karena itu bacaan qiraah Warsh. Sementara kalau kita baca yahsabu, bukan yahsibu, tapi maknanya sama, dialeknya yang berbeda. Quran turun dalam berbagai wajah, ada keragaman. Di situ mendidik kita untuk tidak eksklusif. Islam dengan Quran tidak mendidik kita eksklusif. Dari Quran saja kita bisa banyak belajar. Lihat saja di sini Quran nih. Quran ini angka yang dipakai itu tidak seperti yang kita lihat biasanya. Yang biasanya itu kita sebut angka Arab, ya. Tapi yang di sini bukan angka Arab. Orang yang tidak paham dikiranya ini angka Latin, betul? Orang menyebutnya angka Latin. Jadi di sini pakai angka Latin. Tapi apakah angka Latin dengan angka Arab itu sesuatu yang sakral berasal dari Nabi SAW? Tidak. Justru yang angka Latin ini yang seharusnya disebut sebagai angka Arab. Sementara yang kita sebut angka Arab itu seharusnya disebut sebagai adadul Hindi, angka Hindu. Jadi saya dulu tahunya itu waktu saya di Maroko. Sebelum saya ke Maroko saya nggak tahu itu bedanya. Jadi antara angka Hindu dengan angka Arab itu dua-duanya baru muncul pada masa Al-Biruni, diperkenalkan. Maka ketika Quran dituliskan, disalin menggunakan angka itu. Tapi ketika Quran diwahyukan di masa pertama, tidak mengenal angka-angka apapun. Jadi dari sini, kita bisa lihat dari spirit Quran. Quran bisa menerima sesuatu yang tidak sifatnya verbatim ilahiyah. Karena ini sifatnya adalah bukti peradaban itu. Dengan bahasa yang sederhana, kalau kita mau mengembangkan peradaban Islam, tidak boleh alergi dengan peradaban-peradaban lain. Harus disapa dan saling menyapa. Disitulah kita bisa memproduksi peradaban terus berkelanjutan. Dan masa depan ini lebih luas, lebih kompleks. Bahkan para ahli yang tahu, tadi sudah disebutkan oleh beliau, mengenai Francis Fukuyama, bahwa buku yang paling fenomenal itu adalah The End of History. Dan itu sangat luar biasa, bahwa bagaimana sejarah itu sebetulnya kalau kita bicara sejarah itu adalah politik masa lalu. Sementara politik sekarang itu sejarah masa kini. Dua-duanya itu bergandengan, terus berkelanjutan. Dan bagaimana kita menorehkan peradaban itu. Hanya anak-anak muda yang punya kewajiban itu. Generasi senior hanya mendorong dari belakang. Yang namanya mendorong memang dari belakang. Tapi peran orang muda, generasi muda, dan generasi senior tidak boleh harus berpisah, tapi harus saling sinergi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan sekaligus kita buka ruang dialog supaya kita semakin bisa memantapkan kajian kita pada malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.